Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aurelia Rahman Juwita dari kelas 10 IPS 1. Nomor absen saya nomor absen 10. Nah, di sini saya akan mengikuti ulangan PPKN secara lisan. Saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal yang pertama adalah sebutkan 7 lembaga negara dalam kekuasaan pemerintahan Indonesia. Nah, jawabannya adalah 7 lembaga dalam kekuasaan pemerintahan Indonesia itu terdiri dari yang pertama adalah MPR, yang kedua adalah DPR, yang ketiga adalah DPD, yang keempat adalah Presiden, yang kelima adalah MA, yang keenam adalah MK, dan yang ketujuh adalah BPK. Nah, soal yang nomor 2 yaitu sebutkan lembaga-lembaga yang bersifat mandiri. Nah, jadi lembaga-lembaga yang bersifat mandiri terdapat 4. Apa saja? Yang pertama yaitu Komisi Yudisial, yang kedua yaitu KPU, yang ketiga yaitu KPK, dan yang keempat yaitu KPAI. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini yaitu sebutkan dan jelaskan pembagian-pembagian lembaga menurut Trias Politika. Jadi, pembagian lembaga menurut Trias Politika dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah lembaga legislatif yang terdiri dari 3 juga, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Nah, yang kedua ada lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden atau wakil presiden. Yang ketiga ada lembaga yudikatif yang terdiri dari MA, MK, dan BPK. Nah, soal nomor 4 yaitu sebutkan dan jelaskan lembaga-lembaga legislatif beserta tugas dan fungsinya. Jadi, seperti yang saya katakan tadi bahwa lembaga legislatif itu terdiri atas 3. Yang pertama adalah MPR. Nah, MPR itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga negara yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Nah, MPR bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun. Tugas-tugas MPR yaitu ada 3. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, mengangkat dan melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai dalam masa jabatannya yang terdapat dalam undang-undang dasar. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, dalam lembaga legislatif itu ada DPR. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, DPR itu adalah lembaga negara yang dipilih melalui pemilu. DPR bersidang sedikitnya 1 kali dalam 1 tahun. Dasar hukum DPR adalah pasal 1922B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya untuk yang pertama adalah kita membahas tentang tugas-tugas DPR. Tugas-tugas DPR dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah membentuk atau menyusun undang-undang bersama presiden. Yang kedua adalah menyusun program legislasi nasional. Yang ketiga adalah mengangkat dan memberhentikan Komisi Yudisial. Yang keempat adalah memberikan persetujuan kepada presiden atas atau untuk menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Nah, yang kedua kita membahas tentang fungsi-fungsi dari DPR. Fungsi-fungsi DPR dibagi menjadi 3 juga. Apa saja? Yang pertama yaitu fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah fungsi DPR untuk membahas atau membentuk undang-undang. Nah, yang kedua yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah fungsi DPR untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan kepada presiden mengenai RUU tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Nah, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tentang APBN. Nah, yang ketiga kita membahas tentang hak-hak dalam DPR. Hak-hak dalam DPR itu dibagi menjadi 6. Apa saja? Yang pertama yaitu hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah. Nah, yang kedua adalah hak angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting. Nah, yang ketiga
ada hak untuk bertanya, yang keempat ada hak imunitas. Hak imunitas adalah hak bebas dari tuntutan hukum. Yang kelima ada hak untuk menyatakan pendapat. Yang keenam, yang terakhir ada hak untuk menyatakan usulan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kita membahas tentang DPD. DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPD adalah lembaga negara yang dipilih melalui provinsi masing-masing dan melalui pemilu. DPD bersidang sedikitnya adalah satu kali dalam 1 tahun. Nah, dasar hukum dari DPD adalah pasal 22C, 22D, dan UU nomor 17 tahun 2014. Dan sekarang adalah tugas-tugas DPD. Yang pertama, tugas DPD itu adalah ada 4. Yang pertama, mengajukan RU yang berkaitan tentang otonomi daerah. Yang kedua yaitu ikut serta dalam pembahasan RU yang berkaitan tentang otonomi daerah. Yang ketiga yaitu mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan tentang otonomi daerah. Yang keempat yaitu memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai RUU yang berkaitan tentang APBN, pendidikan, agama, dan pajak. Sekarang kita masuk ke nomor yang kelima. Nomor yang kelima adalah sebutkan dan jelaskan lembaga-lembaga eksekutif beserta tugas dan fungsinya. Seperti yang saya jelaskan, lembaga eksekutif terdiri dari presiden atau wakil presiden. Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, undang-undang yang telah dibentuk oleh lembaga eksekutif itu sendiri. Nah, sekarang kita membahas tentang tugas presiden sebagai kepala pemerintah. Nah, tugas presiden sebagai kepala pemerintah dibagi menjadi 4. Apa saja? Nah, yang pertama adalah memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah membentuk, melantik, atau memberikan menteri-menteri negara. Nah, yang ketiga yaitu menetapkan peraturan pemerintah dan Perpu. Yang keempat yaitu mengajukan RUU kepada DPR. 2. Kita membahas tentang tugas-tugas presiden sebagai kepala negara. Nah, tugas presiden sebagai kepala negara dibagi menjadi 12. Apa saja? Yang pertama adalah menetapkan hakim agung. Yang kedua adalah menetapkan hakim konstitusi. Yang ketiga adalah mengangkat dan memberhentikan komisi yudisial. Yang keempat adalah memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Yang kelima adalah memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Yang keenam adalah meresmikan BPK. Yang ketujuh adalah menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Yang kedelapan adalah menerima duta dan konsul dari negara lain. Yang kesembilan adalah mengangkat duta dan konsul dari negara lain. Yang kesepuluh adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Nah, untuk yang ke-11 adalah menyatakan perang, membuat perdamaian dengan negara lain, atau membuat perjanjian dengan negara lain atas persetujuan dari DPR. Nah, yang ke-12 yaitu mengajukan atau membuat perjanjian nasional atas izin dari DPR. Nah, sekarang kita masuk ke nomor yang ke-6. Nomor 6 adalah sebutkan dan jelaskan lembaga yudikatif beserta tugas dan wewenangnya. Seperti yang sudah saya jelaskan, lembaga yudikatif terdiri atas 3. Yang pertama adalah MA. Nah, MA sendiri adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga pengadilan negara yang tertinggi dari semua lingkungan pengadilan. Dasar hukum dari Mahkamah Agung adalah pasal 24 dan pasal 25. Sekarang,
tugas-tugas dari Mahkamah Agung ada 3. Yang pertama yaitu permohonan kasasi atau pembatalan. Yang kedua adalah permohonan PK atau peninjauan kembali terhadap keputusan yang sudah menjadi hukum tetap. Nah, yang ketiga adalah menyelesaikan sengketa mengenai kewenangan mengadili. Sekarang yang kedua dari lembaga yudikatif yaitu MK. MK adalah Mahkamah Konstitusi. MK adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, dasar hukum dari Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Sekarang kita membahas tentang wewenang-wewenang dari MK. Wewenang-wewenang dari MK terdiri atas 4. Yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga yaitu memutus pembubaran parpol. Yang keempat, yang terakhir yaitu memutus perselisihan tentang sengketa hasil pemilu. Sekarang adalah yang terakhir. Yang terakhir dalam lembaga yudikatif terdapat Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri. Komisi Yudisial dibentuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan dari DPR. Nah, wewenang-wewenang dari KY yaitu ada 2. Yang pertama adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Kedua yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku para hakim. Nah, yang selanjutnya ada BPK. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan. BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara. Nah, selanjutnya ada Kementerian Negara. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dasar hukum dari Kementerian Negara adalah Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang masuk ke nomor yang 7, nomor yang terakhir. Nah, nomor 7 soalnya adalah sebutkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, sebelum itu kita masuk ke pengertian nilai dulu. Nah, nilai adalah sesuatu yang berharga, benar, dan berguna. Nah, nilai menurut Profesor Noto Negoro dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi manusia, terutama berguna bagi jasmani manusia. Nah, yang kedua yaitu nilai vital, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan atau melaksanakan kegiatan. Nah, yang ketiga adalah nilai kerohanian, segala sesuatu yang berharga bagi manusia atau bagi rohani manusia masing-masing. Nah, sekarang nilai kerohanian dibagi menjadi 4 macam. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu nilai kebenaran. Nah, nilai kebenaran itu adalah nilai yang bersumber dari akal manusia. Yang kedua yaitu nilai keindahan. Nilai keindahan adalah nilai yang berasal dari rasa manusia. Yang ketiga yaitu nilai kebaikan. Nilai kebaikan adalah nilai yang bersumber pada kehendak dari diri masing-masing manusia. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan dari diri manusia masing-masing. Nah, cukup sekian ulangan lisan dari saya. Saya Aurelia Rahmajuwita, mohon maaf apabila ada salah kata maupun jawaban saya yang kurang pas atau kurang tepat. Saya Aurelia Rahmajuwita mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.